Sebenarnya Pak, ketika kita ngajak mereka untuk kembali ke sunnah, itu sebagai bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Kita bersyukur kepada Allah Pak. Allah memberikan kita petunjuk hidayah yang berupa sunnah itu Pak. Kita hidup dengan sunnah itu luar biasa nikmatnya Pak. Hidup mudah, hidup nyaman, hidup tenang. Kita yakin Pak, setiap apa yang kita lakukan itu ada pahalanya. Kenapa? Sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara saudara-saudara kita Pak, sesama kaum muslimin, banyak di antara mereka tidak mengerti sunnah. Kita ajak mereka untuk melakukan sunnah dan meninggalkan bid'ah. Kenapa? Karena mereka itu Pak bergelimang dengan bid'ah gara-gara apa? Meninggalkan sunnah. Orang itu Pak kalau sudah suka dengan bid'ah, tidak akan suka dengan sunnah. Subhanallah Pak, sering kita lihat Pak, ada orang Pak sibuk tahlilan di depan masjid. Ada orang mati rumahnya di depan masjid. Azan itu Pak, nggak ada yang datang. Tapi tahlilan penuh. Sholat jamaah yang betul-betul sunnah, tidak ada khilaf tentang sunnahnya sholat jamaah, itu ditinggalkan Pak. Demi apa? Demi sesuatu yang tidak ada sunnah. Karena itu Pak, para ulama mengatakan sunnah dan bid'ah tidak akan pernah bertemu. Nah, ketika kita mendapatkan hidayah sunnah ini Pak, ini merupakan bentuk apa ya? Sebagai bentuk rasa syukur kita. Sebagai seorang muslim Pak, kita wajib mengharapkan keselamatan untuk orang lain sebagaimana kita juga ingin selamat. Jadi kita ngajak mereka tuh Pak sebenarnya bukan apa? Bukan karena kita benci mereka, bukan. Karena kita ingin menyelamatkan mereka dari bahaya bid'ah yang selama ini mengkungkung mereka Pak, menyengsarakan mereka. Jangan dikira Pak, orang kalau sudah bid'ah kemudian mereka hidupnya nyaman, tenang, antrem, ayem, loh jenawi Pak. Aram tentrem, ayam tentrem, loh jenawi orang Jawa itu Pak. Enggak Pak, orang melakukan bid'ah itu sama-sama apa? Sama-sama susah. Karena itu Pak, sering kita dapat cerita Pak, orang-orang habis melakukan tahlilan kemudian mereka tukaran. Pernah dengar enggak Pak? Sering. Bukan pernah Pak, sering. Jadi bapaknya mati, anaknya 5, karena biaya yang dikeluarkan tidak sama, yang merasa lebih banyak mengeluarkan, uring-uringan dengan saudaranya. Karena itu Pak, tidak ada amalan bid'ah melainkan mesti membawa dampak buruk. Bid'ahnya sudah buruk, nanti efeknya akan berimbas kepada sesuatu yang lain yang akan membawa juga kepada keburukan-keburukan yang lain.